warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti, Prodi Hukum Tata Negara, kelompok 3 semester 4. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan pemerintahan di Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan negara, penghasilan negara, dan penerimaan negara. Baik, yang pertama yaitu pendapatan negara. Ada 3 sumber pendapatan negara yang dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, yaitu yang pertama penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Ketiga sumber pendapatan negara tersebut menjadi penyokong belanja negara selama ini. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pendapatan negara ini diperoleh pemerintah dengan memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Informasi anggaran pendapatan negara dan anggaran belanja negara dirinci secara jelas dalam APBN yang dipublikasikan ke publik melalui kelas informasi Kementerian Keuangan. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara dalam mendukung ketersediaan dana di kas negara. Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas pemungutan pendapatan negara melimpahkan kewenangan pemungutan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sementara di Indonesia, pajak dibagi menjadi 2 menurut kewenangannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sementara pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang terkait. Karena perbedaan inilah, pemerintah pusat hanya bisa memungut pajak yang menjadi haknya, dan adapun jenis-jenis pajak yang dikategorikan sebagai pajak pusat yaitu yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH yang merupakan pajak yang ditanggung oleh pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN yang merupakan pajak berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa di dalam daerah pabean. Dan yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang merupakan pajak yang berlaku pada barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang menunjukkan status dan dapat merusak kesehatan serta moral masyarakat. Yang ketiga, bea materai, pajak yang berlaku atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat informasi nominal uang di atas jumlah tertentu. Dan yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB yang merupakan pajak yang berlaku buat kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Selain dengan jenis-jenis pajak pusat di atas tadi, penerimaan pajak ini masih ditambah dengan penerimaan dari kepabeanan dan cukai. Pemungutan bea dan cukai menjadi wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas menarik bea masuk dari barang-barang impor. Penarikan bea impor pun ada aturannya. Berbeda dengan cukai, pemungutannya berlaku untuk barang-barang yang tertentu yang kena cukai dan diatur dalam Undang-Undang Cukai. Ada beberapa barang yang menurut undang-undang dikenakan cukai yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan produk tembakau. Yang kedua, berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau BNBP. Hal-hal mengenai penerimaan negara bukan pajak atau BNBP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Menurut undang-undang tersebut, penerimaan negara bukan pajak atau BNBP adalah pemungutan yang dibayar
orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Singkatnya, penerima negara bukan pajak atau PNBP merupakan seluruh penerima pemerintah pusat yang asalnya bukan dari penerimaan perpajakan. Urusan pemungutan BNBP dilakukan instansi pengelola BNBP yang terdiri atas kementerian atau lembaga dan kementerian yang berfungsi sebagai bendahara umum negara. Yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak atau BNBP. Yang pertama yaitu penerimaan SDA atau sumber daya alam yang merupakan penerimaan ini terdiri dari penerimaan sumber daya alam, minyak dan gas atau migas dan non-migas. Yang kedua, kekayaan negara yang dipisahkan, yang merupakan penerimaan ini berasal dari keuntungan yang dilakukan BUMN. Yang ketiga, BNBP lainnya, yang merupakan penerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan barang milik negara atau BMN seperti aset hingga sewa tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, pendapatan badan layanan umum atau BLU. Penerimaan ini dapat dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa hingga pelayanan aspek administratif. Selanjutnya, ada hibah yang menjadi sumber pendapatan negara. Dalam undang-undang, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara, baik devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan atau surat berharga diperoleh dari hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu untuk mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima pemerintah dimasukkan dalam APBN. Di Indonesia, penerimaan hibah itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, hibah terencana atau DRKH yang merupakan hibah yang dilaksanakan lewat mekanisme perencanaan dituangkan dalam daftar rencana kegiatan hibah atau DRKH. Dan yang kedua, hibah langsung non-DRKH yang merupakan hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Dan yang ketiga, hibah melalui KPPN yang merupakan hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di Bendahara Umum Negara atau BUN atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN. Dan yang keempat, hibah tanpa melalui KPPN. Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan BUN atau KPPN. Dan yang kelima yaitu hibah dalam negeri, yang merupakan hibah dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di Indonesia, dan lembaga lainnya serta perorangan. Dan yang terakhir yaitu hibah luar negeri, yang merupakan hibah dari negara asing, lembaga PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non-keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar Indonesia serta perorangan. Adapun sumber-sumber penerimaan. Sumber-sumber penerimaan negara yaitu dari pajak, retribusi, keuntungan BUMN atau BUMD, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman sumbangan, hadiah dan hibah, dan penyelenggaraan undian berhadiah. Terakhir yaitu bagian dana dari alokasi khusus. Nah, penerimaan pemerintah daerah provinsi terdiri dari penerimaan pembiayaan, yaitu yang pertama, penerimaan dari pemerintah pusat, pinjaman dari pemerintah daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN atau BUMD, pinjaman dari bank atau lembaga non-bank, pinjaman dari luar negeri, penjualan aset daerah, dan penerbitan obligasi daerah. Adapun penerimaan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, PAD lainnya yang sah atau pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Nah, yang kedua, pendapatan dari dana perimbangan terdiri dari bagian daerah dari PBB dan
BPHTB, bagian daerah dari pajak penghasilan wajib pajak perseorangan atau pribadi, bagian daerah dari sumber daya alam, bagian daerah dari dana alokasi umum, dan bagian daerah dari dana alokasi khusus. Dan yang terakhir yaitu penerimaan pembiayaan terdiri dari pinjaman dan pemerintahan pusat, pinjaman dari pemerintah daerah otonom lainnya, pinjaman dari BUMN atau BUMD, pinjaman dari bank atau lembaga non-bank, pinjaman dari luar negeri, penjualan aset daerah, dan penerbitan obligasi daerah. Itulah tadi macam-macam penerimaan. Nah, sekarang mengenai pengeluaran negara. Adanya pengeluaran negara karena ada kegiatan pemerintah yang akan dilakukan terkait dengan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, yaitu kemakmuran dan keamanan dalam masyarakat. Semakin banyak yang dilakukan pemerintah, maka pengeluaran negara akan semakin besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan menggunakan barang dan jasa dengan berbagai bentuk, termasuk uang. Penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah, inilah yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran pemerintah pusat. Belanja negara dan daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan daerah, serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dan daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara atau lembaga pemerintah pusat. Adapun belanja pemerintah pusat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, belanja pemerintah pusat menurut organisasi atau bagian anggaran. Yang kedua, belanja pemerintah pusat menurut fungsi. Rincian belanja negara dan daerah menurut fungsi, yaitu terdiri dari pelayanan umum, pelayanan pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Dan terakhir, belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, yang mana yang termasuk yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja sosial. Nah, pengeluaran pemerintah negara terdiri dari pengeluaran belanja bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya. Dari pembiayaan, belanja terdiri dari 3 macam, yaitu rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Yang pertama, pengeluaran rutin, yaitu pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Belanjaan yang tak termasuk dalam posisinya yaitu yang pertama, belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang atau personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas, atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel. Dan yang kedua, belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Dan yang ketiga, belanja perjalanan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembiayaan perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Yang keempat, belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya. Dan yang kedua, belanja modal terdiri dari belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Yang ketiga, adapun belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pengeluaran pemerintah daerah, misalnya, belanja daerah merupakan belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Bagi hasil atau DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum atau DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah atau otonom, provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.
Tujuan dari DAU itu sendiri merupakan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum itu sendiri terdiri dari dana alokasi umum untuk provinsi, dana alokasi umum untuk daerah atau kabupaten kota. Nah, yang terakhir, dana alokasi khusus atau DAK. Dana alokasi khusus atau DAK merupakan alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan atau daerah dan dengan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk dalam dana perimbangan di samping dana alokasi umum atau DAU. Adapun jenis dari pengeluaran pemerintah, yaitu yang pertama, pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menurut tujuannya. Yang pertama, pengeluaran untuk investasi, yaitu pengeluaran pemerintah yang sifatnya lebih melihat jangka panjang karena dapat menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi pada masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat, yaitu pengeluaran pemerintah yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan menambah tingkat kesejahteraan. Yang ketiga, pengeluaran untuk penghematan masa yang akan datang. Jika dilihat dari dimensi waktu, sekarang tampaknya pengeluaran pemerintah ini merupakan pemborosan saja. Tapi jika pengeluaran tersebut tidak dilakukan, maka akan menyebabkan pengeluaran negara yang lebih besar di kemudian hari. Misalnya, pengeluaran negara untuk pemberantasan narkoba. Yang terakhir, pengeluaran untuk menambah kesempatan kerja dan daya beli. Dengan adanya pengeluaran negara akan menciptakan permintaan atas barang dan jasa sehingga akan menambah kesempatan kerja untuk masyarakat dan daya beli, misalnya pengeluaran negara untuk pembangunan maupun pengeluaran negara berupa gaji. Yang kedua, pengeluaran pemerintah menurut sifatnya, yaitu yang pertama, pengeluaran self-liquidating atau pengeluaran negara yang di kemudian hari mendapatkan pembayaran kembali secara penuh dari masyarakat yang menerima barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, pengeluaran non self-liquidating, yaitu pengeluaran pemerintah yang sifatnya dapat menambah kegembiraan dan tidak menerima pembayaran kepada masyarakat, misalnya pengeluaran negara untuk membangun ruang-ruang publik perkantoran. Yang ketiga, pengeluaran semi-self-liquidating, yaitu pengeluaran negara. Ini sifatnya akan mendapat pembayaran kembali dari masyarakat, namun tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran negara yang sudah dilakukan. Misalnya, untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaan atas proyek tersebut masih terus mendapat subsidi keuangan dari pemerintah. Di samping itu, pengeluaran pemerintah dapat berupa eksekutif ekspeditur, yaitu berupa pembelian barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi ataupun dapat menghasilkan barang lain. Pengeluaran negara yang sifatnya transfer berupa pemindahan uang kepada masyarakat, bisa dalam bentuk subsidi, hadiah atau grants. Dengan transfer ekspeditur, ini akan menciptakan daya beli masyarakat ataupun menggeser daya beli dari satu unit ekonomi ke unit ekonomi yang lain. Adapun macam-macam pengeluaran pemerintah yang juga dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, pengeluaran pertahanan keamanan, pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran bidang sosial, dan pengeluaran bidang politik. Itulah materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena perbedaan inilah perkenalkan, nama saya Irma Yanti, prodi hukum. Double 2.